Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ponidi. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas mandiri untuk memenuhi kewajiban Latsar pada kegiatan CPNS. Yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwasanya wawasan kebangsaan itu sendiri adalah bagaimana seseorang memiliki sikap atau cara pandang tentang warga negara itu yang baik, yang seperti apa, sehingga setiap warga negara diharuskan memiliki tentang kemampuan di dalam memahami tentang wawasan kebangsaan, sehingga masyarakat dapat memahami kembali tentang lingkungan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah beberapa hal titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita itu harus tahu tentang sejarah. Jadi kalau kita sudah tahu, kita akan bisa memahami. Kemudian yang kedua adalah kita harus mau untuk memahami. Jadi selain tahu, kita juga harus ada rasa mau untuk belajar. Kalau tahu itu kan hanya sebatas tahu, tapi kalau mau berarti kita memiliki niat untuk belajar. Nah, setelah kita memiliki atau mempunyai kemauan untuk memahami sejarah dan belajar, diharapkan kita harus mampu untuk mengimplementasikan terutama pada diri kita sendiri dan kepada kalangan secara umum, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal tentang pemahaman dasar dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu harus tahu bendera negara Indonesia itu apa, gitu ya. Ya, benderanya jelas merah putih. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang bahasa yang ada di negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu tentang lambang negara, yaitu burung Garuda. Kemudian yang keempat, kita juga harus tahu tentang lagu kebangsaan yang ada di negara Indonesia kita ini, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, itulah beberapa hal dasar yang perlu kita pahami tentang wawasan kebangsaan. Nah, selanjutnya terkait di sini kita akan belajar tentang bela negara. Apa sih arti bela negara itu? Adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi bela negara ini dapat kita artikan bahwasanya tekad yang dimiliki oleh warga negara, memiliki sikap yang siap untuk membela negara. Jadi setiap warga negara itu harus memiliki sikap untuk bela negara, karena yang kita bela adalah negara kita. Jadi kita harus siap, ya. Kemudian yang berikutnya ada 5 hal terkait dengan nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah tentang cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air itu sudah bisa kita tanamkan pada diri kita sendiri. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara terutama dalam menjaga tentang keutuhan, persatuan dan perdamaian. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kita wajib
menjalankan atau menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Rela berkorban, siap untuk membela sebuah negara. Kemampuan awal bela negara, jadi bagaimana setiap warga negara mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang luas. Kemudian terkait dengan poin yang berikutnya adalah analisis isu kontemporer yang wajib kita ketahui. Jadi sebelum menganalisis isu kontemporer, ada 5 hal yang perlu kita pahami untuk menjadi PNS yang profesional. Yang pertama adalah mengenai tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini selalu berkaitan dengan sikap kita disiplin dalam menjalankan pekerjaan, ya. Kemudian berbicara tentang hal-hal yang baru tetapi berdasarkan data. Itu tentang tanggung jawab. Kemudian saling menghargai dan memiliki integritas yang baik. Ya, kemudian poin yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif. Di sini bisa diartikan bahwa kita bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati. Itu ya, yang menunjukkan sikap mental positif. Kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan tentang keprimaan. Ini berkaitan dengan semangat bekerja terus-menerus, semangat memberi kontribusi, melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi yang lebih baik. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap kompetensi. Bagaimana seorang PNS harus mempunyai kesadaran diri atau keyakinan diri dalam keterampilan bergaul, kemudian mampu mengendalikan diri dan menunjukkan kemampuan bekerja sama. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Kemudian yang kelima adalah memegang teguh tentang kode etik. Salah satunya adalah tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani. Itu yang terpenting. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mampu melakukan kerjasama bersama rekannya. Ya, berpakaian sopan sesuai dengan profesi PNS dan menjunjung tinggi etika dan norma PNS. Itu terkait dengan menjadi PNS yang profesional. Nah, yang berikutnya terkait dengan isu kontemporer, seorang PNS juga harus wajib tahu tentang isu-isu yang sering terjadi di negara kita. Ya, salah satu contohnya adalah terkait dengan isu-isu tindakan korupsi yang terjadi di negara kita. Ini sering kita lihat di televisi ya, berita-berita seperti ini. Jadi usahakan kita harus terhindar dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan hubungan radikalisme dan terorisme. Jangan sampai seorang SN dia terlibat aksi-aksi terorisme. Ya, kita paham apa sih terorisme? Yaitu sebagai kejahatan yang luar biasa jika dilihat dari akar perkembangan sangat berhubung dengan radikalisme. Jadi terorisme adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang bisa merusak negara. Ya, kemudian berikutnya adalah tindakan radikalisme. Di sini maksud dari radikalisme itu ada salah satu ciri-ciri yang perlu kita pahami, yaitu adanya sikap radikal atau tidak toleransi, tidak mau menghargai pendapat orang lain atau keyakinan orang lain yang itu dianggap berbeda dari kita. Itulah sikap radikal. Kemudian radikalisme teroris. Di sini poin terpenting adalah radikal teroris adalah suatu gerakan atau aksi yang dia mengatasnamakan agama. Ini bisa dilakukan secara individu atau juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, ini juga harus kita hindari terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara? Yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar. Kita bisa mengambil poin di sini. Jadi setiap warga negara itu harus memiliki sikap yang siap dan siaga untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan jika nanti dibutuhkan oleh suatu negara. Nah, hal yang paling kita siapkan untuk menjaga ini semua adalah terkait dengan kehidupan atau kesehatan jasmani dan rohani dengan menjaga pola hidup yang sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan. Jadi di sini ada poin. Pola hidup sehat akan menghasilkan jasmani yang sehat, menghasilkan jasmani yang bugar, mental yang sehat dan kuat. Kemudian beban kerja yang tinggi, hasil yang bagus. Kemudian dapat dikerjakan dengan baik sehingga hasil produktivitas dari kerja itu akan memiliki nilai yang tinggi. Nah, dari sini kita perlu memahami sebagai PNS kita wajib memahami terkait beberapa hal yang memang sangat menjadi ketentuan bagi kita. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, selamat
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.